materi yang kemarin misalnya desa, kota ya sudah selesai, kita ke subbab yaitu pola dan faktor-faktor interaksi desa dan kota, gitu ya. Nah, kita lihat interaksi kota, kemudian dampak ya positif negatifnya dari interaksi kota itu apa, penyebab adanya interaksi kota itu apa, gitu ya. Apa misalnya kontribusinya dari terjadinya interaksi, gitu ya. Nah, interaksi ini artinya apa? Interaksi kota atau desa dan kota adalah interaksi yang dimaksud adalah hubungan, ya kan? Atau di sini juga disebut ada keterkaitan ruang antara desa dan kota atau kota besar dan kota kecil, gitu. Ada interaksi, ada keterkaitan, gitu ya. Yaitu ada keterkaitan, ada hubungan, bahkan ada arus, ya arus atau disebut juga mobilitas antara desa dan kota. Itu dan akan mengakibatkan terjadinya perpindahan atau pemindahan yaitu barang atau komoditi ya, komoditi makanan, pangan, sandang pangan, kemudian juga ada arus orang ya, ada perpindahan orang, kemudian ada juga arus keuangan, kemudian juga informasi antara atau perpindahan atau arus informasi dari kota ke desa, desa ke kota. Ya. Nah begitu. Adapun penyebab kenapa terjadi interaksi adalah ada 3 macam interaksi ya, yaitu ya untuk mengetahui apa penyebab adanya interaksi adalah satu ya, ada yang disebut region komplementer ya. Region komplementer itu adalah saling melengkapi satu wilayah dengan wilayah yang lainnya, itu saling memerlukan, saling melengkapi, karena tidak semua wilayah itu mempunyai atau memiliki kompetensi yang bisa memenuhi kebutuhan hidup warganya keseluruhan, mengerti? Jadi ada yang misalnya ini itu memproduksi banyak beras gitu ya, kalau B itu memproduksi banyak ikan misalnya, maka di sini akan terjadi interaksi yang saling memerlukan atau saling melengkapi. Ini butuh beras, ini butuh ikan, ya kan? Nah gitu. Jadi ada apa saja komoditi yang terjadi interaksi adalah banyak gitu. Jadi saling melengkapi. Kemudian ada intervening opportunity, itu adalah saling atau ada intervensi atau ada ada kesempatan untuk ikut ya dalam interaksi ini. Misalnya ini C, ada yang diperlukan di A dari B tidak ada, tapi di C ada, gitu. C juga perlu dari B, sehingga C ini akan ikut ini dengan A dan B, gitu ya. Nah gitu, jadi ini intervening opportunity namanya. Kemudian satu lagi adalah kelancaran transportasi atau yang disebut juga transferability. Nah, transferability ini lancar adanya infrastruktur, ya, jalan yang memberikan peluang banyak untuk saling komunikasi, saling berhubungan dari desa, kota, desa atau kota kecil dengan kota besar, begitu ya. Sehingga nanti untuk melihat bagaimana besarnya ini ramainya untuk interaksi ya, pola interaksi itu ya dalam teori-teori ini biasanya dilihat dari satu teori gravitasi. Ada daya tarik satu kota dengan kota lainnya gitu ya. Nanti ini ada teori gravitasi itu adalah di anak-anak di sini nggak ada disebutkan itunya. Interaksi itu besarnya interaksi sama dengan apa? Penduduk A, penduduk B per jarak. Di situ distance itu jaraknya, jarak AB gitu ya. Nah ini berapa angkanya gitu ya. Biasanya ada ini satu kota dengan kota lain itu misalnya interaksinya ada berapa, ada nanti ada teori konektivitas di sini mah belum ada. Teori titik henti ya adalah
di manakah untuk meramaikan interaksi ya, itu di manakah satu fasilitas umum harus ditentukan diletakkan antara dua wilayah atau dua kota misalnya begitu. Namanya titik henti. Contohnya mau dibangun sebuah pasar baru gitu. Ada pasar baru misalnya satu tempat dengan tempat lain, di mana antara A dan B gitu ya. Ada yang bisa apa itu misalnya titik henti. Lihat, coba lihat titik henti adalah ya. Oke. Titik henti yaitu udah ya, udah. Ya. Udah gitu.